Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Manarina Hidayati, guru PAI sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500 12523. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Ciracas 13, kelas 5 dengan tema Indahnya Saling Menghargai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya. Mari sama-sama sebelum mengawali kegiatan, kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, duduk rapi, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bizidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini hari apa sekarang? Hari Kamis. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya Allah berikan kesehatan. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sholat subuh? Sholat subuh? Alhamdulillah. Yang belum sholat, kenapa kesiangan? Nah, besok kesiangan bisa dibangunkan ya. Mandi tidak tadi mau berangkat sekolah? Mandi. Tinggi? Sarapan? Nah, berarti hari ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah siap. Dicek coba bangkunya, di kolong mejanya apakah ada sampah. Sudah bersih semua ya? Sudah? Oke, sudah bersih semua. Sebelum kita memulai kegiatan, tadi kita sudah awali dengan doa. Setiap kegiatan kita harus awali dengan doa. Menunjukkan sikap nasionalisme kita juga akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, oleh karena itu semuanya boleh berdiri, kita akan bernyanyi bersama-sama. Halo Bandung, ibuta beriaman. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Silakan duduk kembali. Anak-anak masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa sih? Nama-nama baik Allah. Berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa ini? Al-Quran
anak soleh indahnya saling menghargai. Coba diperhatikan. Nah, sebelum kita bahas, Bu Rina akan membacakan tujuan pembelajarannya. Kita bisa baca sama-sama ya. Pada pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat apa nih yang pertama? Saling menghargai sesama dengan benar. Nah, yang kedua, menyebutkan contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Pada bab ini, kamu diharapkan mampu. Kamu mampu menjelaskan cara menghargai sesama dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian itu mampu menyebutkan contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Itu tujuan pembelajaran pada bab indahnya saling menghargai. Perhatikan ya Pak. Nah, lihat ada gambar. Gambar apa ini? Gambar keragaman. Kenapa gambar keragaman? Pintar, karena berbeda-beda suku, berbeda-beda nih budayanya beda-beda ya. Berbeda, sama dengan di kelas ini. Kelas ini kira-kira satu suku tidak? Tidak. Terus kelas ini sama warnanya sama nggak kulitnya semuanya? Tidak. Itu termasuk keragaman. Lihat lagi. Nah ini juga lagi ngapain mereka? Lagi main. Tapi sama nggak mereka semuanya? Tidak. Tetap berbeda. Apa yang kalian lihat pada gambar tadi? Sebuah keberagaman. Sebuah keberagaman. Ada lagi yang lain? Ada nggak? Anak-anak sedang bermain. Nah, apa yang membuat anak-anak tersebut dapat bermain bersama meskipun mereka berbeda-beda? Pintar, karena mereka saling menghargai. Ternyata keberagaman itu salah satunya mereka saling menghargai. Luar biasa. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita, video Bu Rina mau ice drink dulu. Kayaknya pada ngantuk nih. Anak soleh siap. Anak soleh siap. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi agak lebih cepat. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita lanjut ya. Masih semangat? Masih. Kita lanjut. Apa materi kita? Nah, di sini ada kisah toleransi Rasulullah terhadap tetangganya yang beragama non-muslim. Jadi berbeda agama. Nah, saksikan dan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah toleransi Rasulullah terhadap orang Nasrani. Sejarawan Muslim Ibnu Ishaq pernah berkisah, Syahdan, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi rombongan 60 orang yang beragama Nasrani Najran. Mereka dipimpin pendeta bernama Abu Al-Harisah bin Al-Rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah kisah toleransi Rasulullah terhadap tetangganya yang non-muslim. Kalau non-muslim berarti agamanya Islam atau bukan? Bukan. Dalam kisah tadi, bagaimana cara Rasulullah menghargai tetangganya yang berbeda keyakinan? Bagaimana cara Rasulullah menghargai tetangganya yang berbeda keyakinan? Membiarkan? Ya, membiarkan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Tepuk tangan untuk Faiza. Nah, tadi sudah kita saksikan penghormatan Rasulullah terhadap tetangga yang non-muslim. Apa yang akan terjadi jika kita tidak saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari? Apabila kita nggak saling menghargai ini dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi kacau, apalagi perselisihan, terus apalagi perpecahan, kerusuhan di mana-mana. Itu akibat dari tidak saling menghargai.
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang di dalam kelas ini kita apakah semuanya muslim atau ada yang non muslim? Muslim semuanya. Terus di dalam satu kelas ini apa kita dalam keadaan satu suku yang sama atau berbeda? Berbeda. Bagaimana cara kamu menghargai antara teman? Tidak mengejek, betul. Terus menghormati suku dan kebudayaannya masing-masing. Sekarang Bu Rina akan memberikan tugas kelompok. Ini kan sudah berkelompok ya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke, siap. Dari materi tadi kan kita sudah membahas tentang indahnya saling menghargai, yaitu keberagaman. Nah, Bu Rina ada tugas. Di sini ada 5 amplop. Yang mana di sini ada beberapa kasus atau masalah yang nanti harus dipecahkan oleh setiap kelompok. Nah, oke, untuk itu pengambilan amplopnya kita polling ya. Siap, kita yang boleh mengambil duluan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Kelompok 4 silakan. Gimana? Oke. Silakan dibuka amplopnya. Di sana ada masalah, ada kasus ya. Sudah dibuka amplopnya masing-masing? Sudah. Nah, di dalam amplop tersebut ada permasalahan yang harus dipecahkan oleh kalian. Permasalahan itu terkait dengan sikap saling menghargai. Silakan sekarang setiap kelompok berdiskusi memecahkan masalah tersebut. Coba diangkat masalahnya semua, kasusnya diangkat. Ya, lihat. Sudah dapat? Sudah. Nah, di dalam kasus tersebut silakan kamu pecahkan masalahnya bersama-sama. Ditulis di kertas yang ada pertanyaannya. Silakan kalian pecahkan bersama-sama masalahnya, lalu kalian tulis di lembar yang sudah disiapkan di belakangnya. Ya, ditulis di lembar itu. Itu sudah ada pertanyaannya. Silakan kamu jawab pertanyaannya dari masalah tersebut. Nanti kelompoknya baca depan. Silakan nanti yang bicara satu orang presentasikan tadi yang sudah didiskusikan. Nanti kamu mendengarkan kasusnya dan membaca masalahnya. Sudah siap ya? Kita polling ya, siapa yang maju duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus apa yang didapat dari kelompok 3? Tentang menghargai teman yang berbeda pendapat. Menghargai teman yang berbeda pendapat. Silakan kesimpulannya bagaimana? Nomor 1, masalah apa yang terdapat dalam kasus tersebut? Tentang Andi yang merasa pendapatnya paling benar dan tidak menghargai pendapat Rani. Nomor 2, apa yang seharusnya dilakukan menurut ajaran Islam? Menghargai pendapat orang lain. Tuliskan ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan sikap menghargai dalam kasus ini. Quran Surat Al-Qasas ayat 28.
apa ya? Surat ke-8 ayat Surat 77. ke-8 ayat 77. Nomor 4. Berikan 3 contoh perilaku saling menghargai terkait kasus tersebut yang dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. A. Menghargai pendapat teman. B. Menghargai teman yang berbeda suku. C. Menghargai keyakinan orang lain. 5. Apa manfaat dari sikap saling menghargai dalam situasi tersebut? Membuat hubungan menjadi harmonis dan tidak ada perselisihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi setelah didiskusikan bersama-sama, kita belajar tentang apa? Saling menghargai, bermacam-macam tadi dapat kasusnya. Ada yang dapat kasus apa tadi? Menghargai apa? Menghargai pendapat teman. Lalu kelompok ini tadi mendapat kasusnya apa? Menghargai keberagaman. Kelompok 2 dapat kasus apa tadi? Menghargai teman. Menghargai teman yang memiliki keterbatasan. Ternyata menghargai itu tidak hanya sesama manusia. Tadi juga menghargai apa? Makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Contoh hewan dan tumbuhan. Nah, saling menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Dari semua kasus tadi yang 5 itu, semuanya intinya adalah saling menghargai. Apa saling menghargai? Yaitu sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Makhluk ciptaan Allah itu sudah pasti tidak sama, pasti berbeda-beda. Lalu yang kedua, dengan saling menghargai, kita belajar apa? Hidup bersama secara damai, tanpa memaksakan kehendak sendiri kepada siapa? Orang lain. Contohnya apa? Tidak memaksakan kehendak kita sendiri kepada orang lain. Contohnya? Pintar, luar biasa. Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran atau keyakinan yang kita anut. Mereka berhak menganut, mengikuti ajaran sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Contoh lain apa? Menghargai contoh lain. Tidak memaksakan, pintar. Tidak memaksakan kehendak pendapat. Seperti tadi kalian sedang berdiskusi. Pasti berbagai pendapat muncul kan? Namun tidak memaksakan harus pakai pendapat saya, tidak. Kita diskusikan agar menjadi satu pendapat yang sama. Oke. Nah, di dalam menghargai itu kenapa? Karena pasti banyak bentuk perbedaan. Nah, ada 3 nih perbedaan yang harus dihargai. Yang pertama, perbedaan suku dan budaya. Di Indonesia itu pasti ada. Yang kedua, perbedaan keyakinan atau agama. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Ini yang sering kali muncul dalam kehidupan sehari-hari. 3 perbedaan ini. Paling tidak kita sebagai manusia, itu 3 perbedaan ini harus dapat kita atasi. Dengan apa? Dengan saling menghargai. Oke. Tadi dijelaskan bahwa saling menghargai itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surat apa? Al-Hujurat ayat 13. Masih ingat Al-Hujurat ayat 13? Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya sama-sama. Wahai manusia, orang laki-laki dan seorang perempuan, iman teliti. Oh, ternyata perintah saling menghargai keberagaman itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat apa? Surat ayat 13. Di dalam surat-surat lainnya juga ada, seperti tadi di dalam surat Al-Ma'idah. Nah, sudah perintah Allah. Yang namanya perintah Allah berarti harus kita laksanakan. Nah, adapun hadisnya, yaitu diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Nadro radhiyallahu anhu. Di sini hadisnya juga sama. Jadi kuat, ayat Al-Qur'an ada, hadis ada yang menganjurkan dan menyuruh kita untuk saling menghargai dalam keberagaman. Hadisnya, wahai sekalian manusia, Rob kalian satu dan ayat kalian satu, yaitu maksudnya di sini adalah Nabi Adam alaihi salam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau orang non-Arab. Dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah. Kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, iya. Benar Rasulullah telah menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadro. Jadi hukumnya ada dua, aturannya ada dua. Itu sudah tercantum di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Hadis itu adalah perkataan Rasulullah. Dari semuanya tadi, kira-kira ada nggak sih manfaat kita saling menghargai? Ada tidak manfaat kita saling menghargai? Ada. Apa saja kira-kira? Kenapa? Pintar, luar biasa, agar lingkungan menjadi harmonis. Yang lain, manfaat kita saling menghargai. Agar terjalinnya hubungan baik, terciptanya perdamaian. Nah, ini dia manfaat saling menghargai. Yang pertama apa? Menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Kalau semua saling menghargai, ada perpecahan tidak? Tidak. Yang kedua, menghindari pertengkaran dan permusuhan. Kalau satu sama lain, contohnya di kelas ini, saling menghargai, kira-kira bakal ada pertengkaran tidak? Bakal ada permusuhan tidak? Tidak ada, karena saling menghargai. Yang ketiga, sikap saling menghargai menumbuhkan rasa saling percaya dan kerja sama. Contoh tadi nyata di diskusi ada kerjasama, pendapatnya beda-beda, tapi kalian tetap bersatu karena prinsipnya adalah saling menghargai. Yang terakhir apa? Menjaga persatuan dalam keberagaman macam-macam, mau itu di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Kalau sifat saling menghargai diterapkan, dibiasakan, maka itu akan menjaga persatuan. Mau itu dia orang Islam, Buddha, Kristen, Hindu, dan lainnya, sukunya itu Batak, Padang, Jawa, Betawi, apapun, jika saling menghargai pasti terjadi kerukunan, akan menjaga persatuan. Nah, ada nggak dampak apabila tidak saling menghargai? Ada tidak? Misalnya tidak ada nih di lingkungan tersebut, tidak ada saling menghargai. Apakah ada akibatnya? Ada.
Pasti ada. Akan apa yang terjadi? Terjadi konflik dan perpecahan. Yang kedua, muncul benci, muncul curiga. Lalu yang ketiga, sulit bekerja sama dengan orang lain karena nggak bisa apa tadi? Tidak saling menghargai. Yang keempat, lingkungan menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Mau pergi ke sini, males ada dia karena tidak punya sifat menghargai. Mau ke sini, nggak mau ada dia. Atau kalau orang diajak kerjasama, diajak ngomong itu nggak mau. Kenapa? Sifatnya tidak mau menghargai. Jadi setiap perilaku, baik itu perilaku apapun, pasti ada manfaat dan ada akibat. Contoh yang kita buat ini ada saling menghargai. Jika kita menghargai, ada manfaatnya. Tapi jika kita tidak menanamkan sifat menghargai, maka ada juga akan ada akibatnya. Setelah kita pelajari semua tadi, apa yang kamu pelajari pentingnya saling menghargai di sini? Penting nggak menghargai? Penting tidak menghargai? Penting bagi siapa? Bagi kita semua, bagi kita dan orang lain, bagi kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu dihargai sama orang lain? Senang, terus bangga. Coba kalau kamu bicara misalnya, Arin bicara sama Yasmin, Arin bicara, Yasminnya dicuekin, kira-kira enak nggak? Sakit hati nggak? Nah, itu dampak dari tidak menghargai. Tapi kalau misalnya nih, Arin bicara sama Yasmin, Yasmin dengerin ceritanya, enak nggak? Jadi perasaan kita ketika kita dihargai sama orang lain bagaimana? Senang, apalagi bangga, apalagi puas, merasa dianggap ada gitu. Cerita baru dengerin, ada apa enggak orangnya, ya kan? Enak gak digituin? Enggak. Makanya itulah pentingnya kita saling menghargai. Oke. Pada bab ini, bab kita saling menghargai, setelah kita bahas semua, sudah ada di dalam ayat Al-Quran, sudah ada di dalam hadis, pentingnya kita saling menghargai. Nah, sekarang kita mari simpulkan sama-sama, apa sih saling menghargai itu? Kesimpulannya adalah yang pertama, saling menghargai adalah akhlak terpuji yang diajarkan dalam Islam. Sebenarnya saling menghargai itu tidak hanya di dalam Islam ya anak-anak. Semua agama, semua kebudayaan itu mengajarkan untuk saling menghargai. Apalagi kita di dalam Islam sudah kuat contohnya, sudah dijelaskan, sudah dicontohkan oleh pimpinan kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menghargai perbedaan merupakan bentuk ketakwaan kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa ketakwaan kepada Allah? Karena yang menciptakan perbedaan itu adalah siapa? Allah. Ketika kita menghargai yang lain, kita menghargai keberagaman, kita menghargai pendapat, berarti itu menunjukkan bahwa kita takwa kepada Allah. Lalu yang ketiga apa? Dengan membiasakan sikap saling menghargai, menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Jadi gak akan ada lagi tuh pertikaian, perpecahan karena sikap saling menghargai. Nah, bagaimana? Jadi pada pembelajaran hari ini yang sudah kita bahas tentang apa tadi? Saling menghargai. Ada dampaknya, ada manfaatnya. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Harus menghargai orang lain, harus menghargai pendapat yang lain, harus menghargai semua ciptaan Allah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, dari materi ini gimana sih perasaan kamu setelah belajar materi ini tentang materi? Nah, terus jadi tahu apalagi
bertambah ilmu. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Sip. Terima kasih. Sampai pembelajaran berikutnya. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran minggu depan. Kita akan masuk ke materi yang baru. Mengakhiri pertemuan kita kali ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul-betul silakan pimpin. Siap, duduk rapi, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.